Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Indrawati, peserta laksar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Tanah Laut tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan learning journal dengan materi anti korupsi. Korupsi, apa sih itu korupsi? Pasti sudah sangat familiar banget dengan kata korupsi. Korupsi atau corruptus berasal dari bahasa Latin yang artinya kerusakan, kebobrokan, kebusukan, dan perbuatan tidak baik, curang, dan kebejatan lainnya. Namun secara harfiah, korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan melawan hukum yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana korupsi itu sendiri ada 30 delik, banyak kan, tapi kalian cukup ingat yang 7 aja. 7 itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor 20 Tahun 2001, yang kemudian dikelompok menjadi 7 yang kalian harus ingat sama-sama. Kita sama-sama ingat, sama-sama belajar, karena banyak kasus korupsi di mana kita nggak mengetahui bahwa itu ternyata tindak korupsi karena ketidaktahuan. Jadi sama-sama kita belajar untuk menghafal, mengingat 7 tindak pidana korupsi tadi apa aja sih. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, bisa disyaratkan dengan seperti ini kodenya. Kemudian suap menyuap, disyaratkan dengan kita seolah-olah lagi menyuap. Kemudian pemerasan, bisa disyaratkan dengan kita seolah-olah lagi memeras. Kemudian perbuatan curang, nih kita isyaratkan seperti ini ya, supaya kita sama-sama ingat, sama-sama belajar. Setelah itu penggelapan dana dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan itu disyaratkan seperti ini. Kemudian yang keenam, benturan dalam kepentingan, bisa disyaratkan dengan seperti ini. Dan yang ketujuh, gratifikasi atau pemberian hadiah, disyaratkan seperti ini. Nah, teman-teman sudah ingat, perlu dipelajari bersama lah ya, agar kita sama-sama belajar dan bisa terhindar dari kasus korupsi. Agar kita bisa terhindar dari tindak pidana korupsi yang harus ditanamkan dalam diri kita, khususnya kita seorang ASN, yaitu ada beberapa aspek, yaitu aspek inti, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur di sini berkata dengan sebenar-benarnya, membuat laporan dengan sejujur-jujurnya, apa yang terjadi ditulis dengan sebenar-benarnya, tidak menambahkan dan tidak melebih-lebihkan. Kemudian disiplin, untuk membiasakan tindakan konsisten, mematuhi aturan yang berlaku, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kemudian tanggung jawab, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh dengan menjadi apa yang menjadi tugasnya dan kewajibannya itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya aspek sikap, di mana ada adil, berani, dan peduli. Adil di sini bersikap pertengahan, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama maupun lainnya. Kemudian berani, yaitu tidak takut, tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang itu merupakan mengarah ke tindak pidana korupsi, maka kita berani menyuarakan, kita berani menegur, kita berani melapor. Kemudian peduli, yaitu dimana kita memiliki simpati, empati atas orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Dari aspek etos kerja, yaitu ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Dimana kerja keras ini kita tuh bersedia berkorban ya, kita tuh bekerja semaksimal mungkin yang kita bisa. Kemudian ada mandiri, mandiri di mana kita tuh terbiasa menyelesaikan masalah itu dengan kemampuan kita, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Kemudian dari sederhana, yaitu sikap kita tuh bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sehingga kita tuh tidak menjadi pribadi yang konsumtif dan pemerasan. Nah, akhirnya kita melakukan tindak pidana yang kecurangan atau merugikan keuangan negara seperti itu. Supaya kita mudah mengingatnya bersama-sama, bisa disingkat, yaitu aspek-aspek yang bisa kita amalkan ini bisa disingkat dengan Jupe Mandi Tangki Suberdil, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ingat ya teman-teman, Jupe Mandi Tangker Suberdil. Dalam penerapannya, budaya anti korupsi di lingkungan puskesmas itu bisa ditanamkan lebih dulu dimulai dari pimpinannya. Jadi kalau pimpinannya sudah memberi contoh
karyawan dan seluruh staf itu juga berlaku disiplin, bertanggung jawab, serta nilai-nilai disiplin itu bisa tetap tanam juga ke karyawan yang lain. Ya, contoh-contohnya ya, jujur dan terbuka mengenai penganggaran, pembagian insentif atau bagi hasil kerja gitu. Semuanya terbuka, diadakan dalam sebuah rapat gitu. Jadi tidak ada menutupi, tidak ada penggelapan dana. Kemudian ada disiplin ya, sebagai perawat itu kita juga harus disiplin. Kita harus menunjukkan sifat-sifat anti korupsi seperti berpakaian kita tuh yang baik sesuai dengan aturan. Kemudian kehadiran kita tidak korupsi waktu dalam kehadiran, tidak menyalahi dalam absensi, jadi tidak ada absensi palsu atau minta tentangkan teman, seperti itu dan kita hindari. Kemudian contoh lainnya seperti kepala puskesmas yang tidak menerima gratifikasi ataupun dari kita seorang pegawai puskesmas tidak memberi gratifikasi pula ke pihak dinas kesehatan. Itu salah satu contoh yang baik. Kemudian selanjutnya untuk tidak memotong jam pelayanan, kemudian kita menggunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk program-program kita. Kemudian tidak melakukan atau menyalahgunakan kepercayaan telah dipercayakan seperti penggunaan fasilitas yang ada, kita maksimalkan dengan baik untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Entah itu alat-alat kesehatan maupun kendaraan dinas, seperti itu. Kita maksimalkan untuk kepentingan perjalanan dinas, bukan untuk perjalanan pribadi. Sekian presentasi saya seputar materi anti korupsi, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman sekalian, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.